Toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi, yang saya hormati Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi, diberikan kepada kita kecukupan rezeki setiap kebutuhan kita, diberikan kepada kita kemudahan setiap urusan, diberikan kepada kita ampunan setiap dosa, dan pada akhirnya dikembalikan kita saat kembali nanti setelah kematiannya, setelah kematian kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan kita semua menuju ke jalan yang penuh dengan ridhonya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mudahnya menggapai husnul khotimah. Jadi ada kalimat di sini intinya mudah dan husnul khotimah. Nah, khotimah itu artinya pungkasan, terakhir, tutupan. Kalau khotmil Quran berarti sudah khatam Al-Quran. Nah, khotimah kita, pungkasan kita itu ada kematian. Al-maut, kematian. Nah, kemudian ternyata kematian kita ada yang husnun, ada yang baik, ada yang su'un, ada yang jelek. Nah, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Nah, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, selalu berharap agar terakhir kehidupan kita, saat meninggal kita adalah husnul khotimah. Jadi itu harapan kita. Dan husnul khotimah ini sulit atau tidak? Mari kita bahas. Yang pertama di hadis yang kelima ini. Hadis yang kelima dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-65. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadimil ladzatil maut. Nah, di hadis yang lain ada aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni al maut. Kalau di sini disebutkan aksiru dzikra hadimil ladzat. Monggo diartikan. Buati. Mungkin ada yang bantu? Ustaz, siap Ustaz. Oke. Dia berkata. Oh, itu bunyi Ustaz. Bunyi Ustaz Ya. buat. Monggo. Halo. Halo? Ya, monggo Bu. Monggo, nggih. Sudah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat kematian." Oke. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru, perbanyaklah oleh kalian dzikra, ingat-ingat, perbanyaknya mengingat, hadimil ladzat, hadimin, pemutus
ladzati kenikmatan. Nah, jadi ingat-ingat akan sesuatu yang memutuskan kenikmatan. Sesuatu yang memutuskan kenikmatan itu apa? Ya kematian. Sudah, yang namanya maut, nikmat apapun sudah hilang. Rasanya pecel ya sudah hilang. Rasanya rawon sudah habis. Nikmatnya apapun, nikmatnya istri ya sudah tidak ada lagi. Maka perbanyak ingat kematian. Itu ya. Yang harus kita perbanyak, kata Rasulullah, adalah ingat kematian. Kenapa? Karena kematian itu siapapun kita, kata Allah di dalam Al-Quran, surat 3 ayat 185, monggo diartikan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Siapapun kita. Kalau kita manusia, siapapun kita. Apakah itu raja, ataukah itu orang biasa, apakah dia itu presiden, atau dia tukang laden, apakah dia menteri sampai tukang patri, ya, dari gubernur sampai batur, dari bupati sampai siapa lagi, dari camat sampai tukang tomat, dan semuanya pasti akan mati. Dari pengusaha kaya maupun yang miskin mati juga. Tidak ada yang tidak mati. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut ini di dalam Al-Quran diulang-ulang sampai 3 kali. Di surat 21 Al-Anbiya 35. Ada lagi kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan diberikan ujian. Menuju kematian itu akan diberikan ujian. Baik itu ujian baik maupun ujian jelek. Itu semuanya ujian, kata Allah. Ya, kita menerima kebaikan itu juga ujian. Menerima kejelekan itu juga ujian. Bisyari wal khair fitnah. Dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Pasti kita akan kembali. Ya. Di ayat 29 juga ada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian. Summa ilaina turja'un. Jadi siapapun kita, tidak ada orang yang tidak percaya ada kematian. Tidak ada. Pasti akan percaya. Karena tidak ada nenek moyang kita yang tidak mati. Mereka kita semuanya melihat. Kemudian dari sisi waktu. Dari sisi waktu kematian itu tidak menunggu. Tidak menunggu kapan, tidak menunggu hari tua, apakah masih anak-anak, muda. Nah, tidak menunggu waktu. Coba diartikan dulu, Bu. Ya, Ustadz. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Walikulli ummatin ajal. Nah, setiap orang, setiap manusia itu ada masanya. Ya, ada masanya, pasti akan datang masanya itu. Tidak peduli kapanpun, idza jaa ajaluhum, dan apabila ajal itu sudah datang, maka la yastakhirun, dia tidak akan bisa diundur. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Kalau sudah waktunya, ya
sudah pasti datangnya. Meskipun kita tidak mau atau kita menginginkan, saya ingin tidur saya, mati saya, ajal saya di atas tempat tidur yang penuh empuk dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah waktunya, kadang-kadang ya di jalan ya mati. Ya, kadang-kadang ya ada yang tidur mati. Ya pokoknya mati itu nggak butuh waktu, kapan saja, di mana saja. Ya, mati. Dan kata Allah di dalam surat yang lain, di surat Yunus, wali kulla amliku nafsi dharran wala naf'an illa masya Allah. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dan semuanya itu ada di tangan Allah. Kita tidak pernah, kita tidak bisa, oh saya nanti supaya matinya enak, saya akan di sini. Enggak bisa. Ada orang yang minta, ya Allah, berikan saya mati di kota Madinah. Itu sunnah. Sunnah berdoa mati di kota Madinah. Tinggal kita berani apa enggak, itu aja. Nah, jadi pinginnya, tapi kalau Allah tidak menentukan begitu ya tidak, karena semuanya itu di tangan Allah, di tangan Allah. Dan apabila datang, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nah, kemudian dimanapun kita, kalau kita seumpama pingin supaya tidak mati, kemudian kita berada di tempat yang kedap suara, atau kita berada di benteng, atau berada di gedung yang rapat, nah tetap saja datang. Sebagaimana firman Allah, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruj. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Aynama takunu, dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Yudrikumul maut, maka mati itu akan mendatangi kamu. Yudrikum, mendatangikum kepada kamu sekalian, al maut, mati. Ya. Kalau sudah waktunya dimanapun, pasti akan didatangi kematian. Kematian tidak pernah takut. Anda jadi presiden, kematian nggak takut. Anda jadi pengusaha, kematian nggak takut. Uangnya banyak, kematian juga tidak takut. Ya. Datang pasti. Walau kuntum fi burujim musayyada, meskipun kamu di dalam benteng yang kokoh, meskipun kamu di dalam seliden di mana saja, bersembunyi di mana saja, bersembunyi di benteng, bersembunyi di mana, yang namanya kematian, ya pasti akan mendatangi. Nah, itulah kematian yang disebut Nabi sebagai hadimul laddat, pemutus kenikmatan. Jadi, maka harus kita ingat-ingat, pemutus kenikmatan, pemutus kenikmatan. Nah, baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengingat kematian, maka yang pertama apa yang harus kita kerjakan? Yang kita kerjakan di dalam hadis yang kedua. Ya, ini hadis yang kedua di bab 65. Ya, di bab 65 di kitab Riyadhus Shalihin. Monggo diartikan, Bu. Ustaz telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Abdul A'la berkata, telah memberikan kepada kami Ibnu Wahab berkata,
telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab berkata, bahwa Salim mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hak atas seorang Muslim untuk bermalam lebih dari 3 malam, kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya. Abdullah bin Umar berkata, semenjak aku mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tidak pernah terlewatkan olehku untuk menulis wasiatku. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini juga terdapat di hadis Imam Nasai 3559. Ya. Mungkin mau ada yang mau ngecek, monggo. Ma hakkum ri'in muslimin. Ma hakkum ri'in muslimin. Alai muslim tamuru alai salah satu layalin. Ma hakku, tidak ada hak imri'in seseorang muslimin muslim tamuru yang melewati alaihi salah layalin, yang melewati 3 hari. Jadi kalau kita sudah bermalam 3 malam, maka supaya kalau kita berangkat lebih dari 3 malam, ya, supaya kita sudah apa yang harus kita kerjakan, illa wa indahu wasiyatun, kecuali dia harus berwasiat. Nah, kalau kita mau bepergian 3 malam, menginap 1 minggu, nah, maka kita sudah berwasiat sebelum 1 minggu apa yang kita wasiatkan. Wasiat kepada keluarganya, wasiat kepada anaknya, wasiat kepada ya siapa saja yang terdekat. Nah, itu sudah ada wasiat. Apapun ya otomatis wasiatnya ya wasiat kebaikan. Ya, jangan sampai setelah bepergian saya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kewajiban yang pertama, berwasiat. Qala Abdullah bin Umar, ya, kemudian Abdullah bin Umar berkata, ma marat alayya mundu samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak terlewat setelah saya mendengar mundu samitu Rasulullah, setelah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, illa wa indi wasiyati, maka setiap itu saya selalu berwasiat. Jadi pertama wasiat, ya, yang harus kita kerjakan. Nah, ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza khadara akhadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Monggo. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Kutiba, wajib, diwajibkan alaikum terhadap kalian. Idza khadara akhadakumul maut, jika akan datang kepada kalian salah satu di antara kalian apa? Al-maut. Al-maut kata Rasulullah hatimul ladat, pemutus kenikmatan. Maka khadara ahadukumul maut, datang kematian itu ya bisa usia tua atau usia, kalau kata Pak Harto biasanya usia senior. Ya, tidak boleh menyebut dengan pensiun, disebut dengan usia senior. Nah, mungkin juga kita sakit-sakitan,
Atau mungkin juga kita mau bepergian kemana yang sudah mau ikut perang. Nah, itu akhadakumul maut. Maka apa yang kita kerjakan, apa yang diwajibkan? Antaraka khairanil wasiyah. Untuk meninggalkan wasiat yang baik. Wasiat yang baik. Nah, wasiat apa saja? Mungkin wasiat hartanya, wasiat apanya. Lil walidain, ya, lil walidaini, untuk kedua orang tuanya, wal akrobin, untuk kerabatnya, bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Haqqan alal muttaqin. Nah, itu adalah hak terhadap orang-orang yang muttaqin. Jadi hak orang-orang muttaqin itu apabila sudah usia tua, seharusnya sudah berwasiat-wasiat. Sudah sakit-sakitan, harusnya sudah berwasiat-wasiat. Mau pergi berjuang, juga harus berwasiat. Nah, ini haknya orang muttaqin. Nah, sebagaimana surat kedua ayat 132. Wa wassa biya Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Monggo. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula aku. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya. Nah, apa yang diwasiatkan? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Maka wasiatnya adalah Allah memilihkan agama. Allah memilihkan agama. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ad-din itu di dalam surat Al-Yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, jadi ad-din itu adalah Islam. Ada lakum dinukum waliyadin. Jadi Allah sudah memilihkan Islam kepadamu. Maka jangan sampai kamu mati dalam keadaan tidak Islam. Ini wasiatnya. Di sini berarti ada yang namanya pendidikan. Ya. Didiklah anak itu supaya mengerti Islam. Supaya mengerti Islam. Agar saat kematian kita bisa berwasiat, wahai anakku, Allah sudah memilihkan kamu agama Islam. Dan saya telah mengajarkan kamu, menyekolahkan kamu untuk memahami, mengetahui tentang Islam. Maka jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, bahkan di ayat yang lain 133-nya, nah, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kemudian anak-anaknya, nah, dengan adanya pendidikan itu anak-anaknya mampu mengatakan na'budu, kami menyembah, ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha abaika Ibrahim, dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Ya, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun,
Sehingga anak-anaknya mampu mengatakan kami akan menjadi orang yang Islam. Karena sudah dididik di dalam pendidikannya, dikasih pendidikan Islam. Sehingga kalau diwasiati begitu, langsung memberikan Islam. Baik. Diartikan dulu Bu Wati. Ya Ustaz, telah menceritakan kepada kami Abu Mus'ab dari Muhriz bin Harun, dari Abdurrahman al-A'rad, dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum kedatangan 7 hal. Tidaklah kalian menunggu selain kefakiran yang membuat lupa, kekayaan yang melampaui batas, penyakit yang merusak, masa tua yang menguruskan, kematian yang menyergap tiba-tiba, Dajjal, seburuk-buruk hal gaib yang dinanti-nanti. Kiamat, dan kiamat itu sangat membawa petaka dan sangat pahit. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita siapkan, kata Rasulullah. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk berbuat, untuk beramal. Sab'an, 7 hal. Hal tantadhiruna illa fuqara munsiyan. Apakah kalian menunggu, ya? Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat kalian itu munsiyan, lupa? Ya. Apakah menunggu jadi miskin? Apakah menunggu jadi fakir? Ya, padahal fakir itu menjadikan lupa. Lupa untuk berbuat ini, lupa berbuat ini. Kenapa? Karena kefakirannya. Au ghinan mudghiyan. Atau menunggu kaya yang menjadikan kaya itu menjadi mudghi, togo. Ya, togo itu berbuat semaunya. Ya. Ataukah menunggu kaya yang bisa berbuat semaunya. Atau maradon mumsidan. Atau menunjuk penyakit. Ya. Maka ini kita tidak usah tunggu. Berbuat itu tidak usah nunggu kita miskin. Tidak usah nunggu kita kaya. Tidak usah menunggu kita sakit. Sakit baru akeh dikiri. Sakit baru mau infak. Sakit baru mau berbuat baik. Ya memang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya kembali kepada Allah. Nggak tahu caranya Allah. Kadang dikei sugih, kadang dikei miskin, kadang dikei loro, gak iling-iling nih gak dikei loro. Au haraman mufnidan. Atau masa tua. Haraman masa tua. Ya. Mufannidan yang menjadikan kita kurus. Ya, wis tuwek kari balung ngambek kulit tok baru mau berbuat. Apakah menunggu begitu? Atau mautan, atau kamu mau menunggu mati? Mujhiron, yang mati itu menyergap kita. Kata Rasulullah, mati itu menyergap. Tidak tahu di mana tempatnya. Ya, kita oleh mati itu disergap begitu saja. Awit dajjal atau menunggu datangnya dajjal. Dajjal itu kata Rasulullah fasuru ghaibin yantadiru. Itu adalah sejelek-jelek hal ghaib yang kita tunggu. Jadi hal ghaib yang paling terjelek yaitu munculnya dajjal. Ya, kenapa dikatakan ghaib? Itu yang akan datang. Dan kita tidak tahu dajjal yang sesungguhnya itu apa. Karena dajjal yang sifatnya itu adalah bermata satu. Bermata satu itu banyak yang menafsirkan. Karena pikirannya hanya jelek aja. Ada yang gitu. Ada yang memang matanya satu memang.
Tapi yang jelas Dajjal itu tidak bisa masuk ke kota Madinah. Awis sa'a atau menunggu hari kiamat. Ya. Yang hari kiamat itu adalah adha wa amar. Ya. Malapetaka dan sangat amat pahit rasanya. Apakah kalian menunggu itu? Nah, jadi satu berwasiat, yang kedua sudahlah mulai sekarang banyak amal. Nah, bagi yang kita kemudian ada menginginkan husnul khotimah, kita menginginkan husnul khotimah dan semuanya saja pasti menginginkan husnul khotimah. Husnun itu artinya baik. Nah, sehingga kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dalam dunia ini hidup dengan baik. Di akhirat, fil akhirati hasanah. Akhiratnya juga baik. Nah, bagaimana hidup dengan di dunia baik, di akhirat baik. Nah, maka husnul khotimah orangnya disebut dengan muhsin, muhsinin. Dan orang muhsinin ini lil muhsinina. Akan diberikan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran saya temukan hanya lil muhsinin, untuk orang-orang yang baik. Baik di dunia, baik di akhirat, maka ada di dalam surat Luqman. Ya, monggo diartikan dulu. Lengkap sampai bawah. Nggih. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Baik. Hudan wa rahmatul lil muhsinin. Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat lil muhsinin, khusus untuk orang-orang yang baik. Ya, jadi kalau kita menjadi orang baik, maka akan diberikan oleh Allah rahmat dan juga petunjuk. Supaya bisa mendapatkan rahmat dan petunjuknya, maka kita jadikan Al-Quran sebagai ayat, sebagai pedoman hidupnya. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang muhsinin, orang yang selalu dapat petunjuk. Siapa orang muhsinin itu? Maka yang kita siapkan supaya husnul khotimah di akhir kehidupan kita adalah yang pertama, yuqimunas sholat. Ya, yuqimunas sholat. Siapkan sholat. Nah, bagaimana kita bisa husnul khotimah? Kemudian kita ingat, saya atau kita sholatnya baru umur 20 tahun, baru mau sholat. Ada yang sholatnya baru umur 30 tahun, baru mau sholat. Itu pun bolong-bolong. Ya, bolong-bolong. Ada yang nggak sholat. Nah, bagaimana? Nah, itu. Maka mungkin kalau sudah tua ini berarti anggaplah sudah ajek sholatnya. Sholatnya sudah ajek tapi belum sampai jamaah. Jamaahnya belum ajek. Sudah ajek apa belum jamaahnya? Maka supaya menjadi orang baik, yuqimunas sholat. Sholat. Nah, diupayakan sholat. Nah, sholat itu sama dengan hablum minallah. Jadi hubungan dengan Allah kita perbaiki. Lewat apa? Lewat sholat. Kita perbaiki lewat sholat. Hubungan dengan Allah kita perbaiki lewat sholat. Karena Allah itu yang menentukan segalanya. Kita menjadi baik, kita menjadi diberikan nikmat, diberikan rahmat. Ya kita harus dekat dengan ini, dengan Allah. Karena Allah itu Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta. Rabbus samawati wal ard yang mengatur langit dan bumi.
wa ma bainauma, dan yang apa yang ada di dalamnya. Itu semuanya Allah yang mengaturnya. Maka kita harus perbaiki hablum minallah. Kita perbaiki supaya kita mendapatkan rahmatnya. Nah, kemudian wa yu'tuna zakah. Kemudian kita harus banyak sedekah, banyak infak, banyak. Nah, ini hablum minan nas. Hablum minan nas. Nah, mungkin kita di usia tua, ya, sudah usia senior, atau mungkin usia pensiun, waduh, disuruh zakat, kita sudah tidak bisa banyak zakat. Kita sudah tua, sudah nggak bekerja, nunggu pensiunan dari anak. Kadang-kadang begitu. Nah, apa jalan keluarnya? Nah, saat muda dulu tidak suka zakat, saat tua disuruh zakat, alasan bahwa usianya sudah tua tidak bisa bekerja lagi. Nah, ini ada jalan keluarnya. Bagaimana supaya kita muda? Husnul khotimah. Nah, husnun di dalam hadis Allah menyebutkan, ulaika ala utami rabbihim, ulaika umul muflihun. Mereka itulah yang hablum minallahnya baik dengan sholat, wa hablum minannasnya baik dengan infak, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan dari Tuhan mereka, mendapatkan muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi muflih, orang yang beruntung, syaratnya ada dua. Hablum minallahnya baik dengan salat, wa hablum minannasnya juga baik dengan infak atau sedekahnya, zakatnya. Nah, itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian kalau kita tidak bisa infak dengan baik, mungkin sholat itu karena utama, sholat itu utama. Insya Allah kita kalau sholat sudah bisa melaksanakan karena tidak butuh sesuatu yang kita keluarkan, kita tinggal melaksanakan aja. Ya, maka kalau tidak bisa, supaya kita meraih husnul khotimah, jadilah orang-orang yang muhsin, jadilah orang-orang yang terbaik. Monggo diartikan, Bu. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Sumayyah Maula Abu Bakar, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang Maha Tunggal. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Tetapi ditetapkan baginya 100 hasanah kebaikan dan dijauhkan darinya 100 keburukan. Dan baginya ada perlindungan dari godaan setan pada hari itu hingga petang, dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya dari orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang dapat lebih banyak mengamalkan atau membaca dzikir ini. Baik, hadis ini luar biasa. Dan bacaan yang ada di dalamnya juga luar biasa. Ketauhidannya juga luar biasa. Dan pahala yang diberikan juga luar biasa. Nah, supaya kita menjadi husnul khotimah, maka kita harus mengamalkan, menzikir dengan hadis ini. Gampang, tinggal zikir saja. Kita hafal semua. Orang yang biasanya sholat dan habis sholat biasanya baca ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, man qala, siapa saja qala yang berkata atau berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin kita semuanya hafal bacaan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu, maha tunggal, ya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya al-mulk, kekuasaan. Walahul hamdu, dan baginya alhamdu, pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan di atasnya segala sesuatu dia mampu. Atau dia mampu atas segala sesuatu. Dibaca fi yaumin mi'ata marratin. Saya ulang lagi supaya kita bisa mengamalkan. Fi yaumin mi'ata marratin, dalam satu hari 100 kali. Maka kanat lahu adlun ashrin liqab. Maka baginya, kanat lahu, maka baginya adlun ashrin liqabin. Diberikan pahala sama dengan membebaskan budak, 10 budak. Wa kutibat lahu mi'ata hasanatin. Dan ditulis oleh Allah 100 kebaikan. 100 kebaikan. Wa mukhiyat anhu mi'ata sayyiatin. Ya. Setelah ditulis 100 kebaikan, kemudian dijauhkan darinya mi'ata sayyiatin, 100 kejelekan. Ditulis 100 kebaikan, dijauhkan 100 kejelekan. Wa kanat lahu khizzam minasyaiton, dan baginya dijauhkan dari setan, godaan setan. Yaumuhu, pada hari dia membaca itu. Maka kita upayakan supaya kita menjadi yang baik di hari itu, hari yang terbaik, kata Rasulullah, maka baca ini. Yaumu dzalik hatta yumsi, sehingga pada sorenya. Walam ya'ti akhatun bi afdol mimma ja'a bi illa akhatun amila aksaru min dzalik. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada dia, kecuali akhatun amila aksaru min dzalik, seseorang yang membaca lebih banyak dari itu, atau lebih banyak dari 100. Jadi kalau kita sehari itu membaca ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan yang luar biasa, memberikan pahala seperti pahalanya membebaskan 10 budak. Ditulis kepada kita 100 kebaikan, dan dijauhkan kita dari 100 kejelekan. Dijaga kita dari godaan setan. Dan tidak ada yang terbaik, kata Allah, kata Rasulullah, daripada orang itu. Ya, tidak ada yang terbaik kecuali yang membaca itu lebih dari 100 kali. Dan di hari itu kita tercatat orang baik. Dan saat itu saumpama maut itu menyergap kita, maut itu datang kepada kita, maka kita dalam keadaan baik. Dan kalau kita dalam keadaan baik, maka namanya husnul khotimah. Jadi kalau kita tidak mampu untuk infak yang banyak, tidak mampu untuk berbuat banyak, ya amalkan saja. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku
walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'. Mudah-mudahan termasuk orang yang, karena Allah itu tidak ingkar akan janjinya. Dan Rasulullah adalah orang yang amanah. Apa yang dikatakan Rasulullah pasti benarnya. Nah, tinggal kita melaksanakannya. Kemudian ada lagi, sama bacanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu. Kalau di sini ada yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat. Ini di hadis Tirmidzi 3350. Dicatat menjadi alfu alfin hasanatin. 1000. 1000 itu berapa ya? Saking banyaknya. Bukan 1000, saking banyaknya. 1000 hasanat. Ya. Dan wamaha alfu alfin sayyiatin. Dan dijauhkan dari 1000 kejelekan. Warafa'alahu alfu alfin darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita 1000 derajat. Karena hebatnya kalimat ini. Dan saya juga pernah membaca hadis bahwa kalimat yang terbaik dibaca saat hari yang terbaik, di tempat yang terbaik. Nah, ini kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hari yang terbaik, hari Arafah. Di tempat yang terbaik adalah di tempat Arafah, di wukuf di Arafah. Itu hari yang terbaik, tempat yang terbaik di musim haji itu. Nah, siapa yang membaca itu, nah, itu adalah kalimat yang terbaik. Ternyata di hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita 1000 kebaikan, 1000 kebaikan, dan menjauhkan kita dari 1000 kejelekan, dan mengangkat derajat kita dari 1000 keburukan. Nah, mengangkat derajat kita 1000 derajat. Nah, itu luar biasanya. Nah, bagi siapa yang membaca itu, mengamalkan itu, dan saat itu Allah Subhanahu wa taala menjemputnya atau maut itu datang menyergap kita, insya Allah kita akan menjadi husnul khotimah. Kemudian saat husnul khotimah itu mesti kita mencari timbangan kita. Bagaimana timbangan kita itu? Timbangan di akhirat itu bagaimana? Karena apapun yang kita perbuat pasti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari kecil, dari dewasa kita sampai usia mati kita, amal kita banyak yang mana? Timbangan kita banyak yang mana? Apakah banyak baiknya atau banyak buruknya? Monggo diartikan dulu. Ya Ustaz, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dilanjutkan. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa rindu timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Di dalam surat ke-7 Al-A'raf 8, wal wasnu yauma idinil haq. Pada hari itu timbangan itu adalah ukuran kebenaran. Dan tidak akan ada yang meleset, tidak tertulis, itu tidak ada. Karena di sebelah kita ada rokib dan atid. Setiap itu pasti dicatat. Faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangannya berat, maka dia adalah orang yang baik. Di ayat yang lain, 23 Al-Mu'minun 102, 103, waman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun.
Barang siapa yang timbangan baiknya itu lebih banyak, maka dia orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya atau timbangan baiknya itu ringan, maka dia orang-orang yang rugi dan dia dikembalikan di dalam neraka jahanam khalidun selamanya. Di ayat yang lain, فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Monggo diartikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan dan senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Intinya timbangan kita ringan atau berat. Kalau timbangan kebaikan kita berat, maka kita adalah fi 'aisyatir radiyah, di dalam kehidupan yang memuaskan, ya, di dalam surga yang memuaskan. Nah, tapi kalau timbangan kita ringan, khofat, maka kembalinya kita adalah di neraka hawiyah. Kalau di atas tadi adalah di jahanam, kalau di sini di hawiyah. Nah, bagaimana supaya timbangan kita menjadi berat? Ini Rasulullah SAW memberikan jalan keluar. Coba dilihat di hadis Muslim 25927. Nah, ada kalimat, 2 kalimat. Coba diartikan dulu, Bu. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail, dari Umarah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai Ar-Rahman, yaitu Subhanallahul Azim dan Subhanallahu wa bihamdi. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, yang ringan di lisan, ringan di lisan. Tsaqilatani fil mizan, berat di timbangan, berat di timbangan. Jadi kalimatnya ringan saja, tapi luar biasa di timbangan nanti. Pahalanya luar biasa. Allah memberikan pahala kalimat itu luar biasa. Habibatani ila Rahman, dan sangat amat disukai Allah. 2 kalimat itu sangat amat disukai Allah, yaitu Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdi. Ada hadis yang lain, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil Azim. Tapi juga ada hadis Subhanallahil Azim, Subhanallah. Nah, jadi yang namanya maut itu pasti datangnya. Dimanapun dan kapanpun kita. Di waktu apapun dan dimanapun kita pasti akan datang. Maka kita harus siapkan. Kalau kita siapkan dengan wasiat yang terbaik. Kita siapkan dengan sholat kita. Kita siapkan dengan infak kita. Kalau masih mungkin kita susah untuk begitu, nah, yang penting sholatnya jangan sampai tidak sholat. Kemudian supaya menjadi orang yang baik, maka jadilah atau lesan kita harus selalu dzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali dalam setiap hari. Nah, supaya timbangan kita itu menjadi berat, maka banyak-banyak lesan kita mengucapkan
subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dengan demikian, maka kita insya Allah mati husnul khotimah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Arba kembali.